Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mari saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2201085 Hari ini kita akan membahas apa sih? Oke, sebelum mulai lebih lanjut, mari kita simak videonya. Ini saya ingin mereview satu buku, yaitu tentang kepemimpinan. Apa sih buku itu? Oke, bukunya adalah Bukunya adalah Leadership of Muhammad. Buku ini menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bagaimana sih caranya jadi pemimpin yang adil, bagaimana cara pemimpin yang jujur, bagaimana sih balasan untuk pemimpin yang suka menipu rakyat, bagaimana sih pemimpin itu harus tegas atau pemimpin itu gimana. Di dalam buku ini menjelaskan tentang semua itu. Di buku ini nama pengarangnya yaitu Ashirik. Penerbitnya yaitu, kita lihat sebentar. Penerbitnya tuh LKS Grup dan Pustaka Pesana. Tahun terbitannya yaitu 2012. Mari kita mereview sebuah buku dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin di dalam buku ini. Sekitar. Poin pertama di dalam buku Leadership of Muhammad itu yaitu menjelaskan tentang kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Etika pokok itu yang harus yang dimiliki pemimpin ialah tanggung jawab sebagai pemimpin. Mereka semua tentu memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap diri mereka sendiri, ya kan. Bahwa ketika kita memimpin di dalam sebuah negeri, bahwa kesejahteraan rakyat itu sangat kita prioritaskan gitu, bahwa nggak ada lagi pemimpin yang sepihak atau pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita harus melihat bahwa kita tuh sebagai seorang pemimpin tuh harus melihat kesejahteraan rakyat itu baik atau buruk, dan lebih sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Kedua, di dalam Leadership of Muhammad yaitu ada balasan bagi pemimpin yang menipu rakyat. Astagfirullahaladzim. Ya, di dalam sebuah pemimpin adalah kejujuran, itu adalah modal paling utama dalam sebuah kepemimpinan, karena tanpa kejujuran maka pemimpin itu ibarat bangunan tanpa fondasi. Dan juga ada pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, mereka juga bakal diharamkan oleh Allah untuk menginjak kakinya di surga. Balik lagi ke dalam kata kejujuran, bahwa pemimpin itu menugaskan di dalam sebuah negara yaitu harus jujur, harus tegas, nggak boleh ada kata berbohong atau dusta. Ya, di tahun 2024 ini pasti bakal banyak pemimpin yang banyak omong kosong, banyak janji manis, tapi ya nggak ada kejujurannya gitu. Bahwa di dalam Leadership of Muhammad ini, bahwa dalam sebuah pemimpin atau dalam sebuah jiwa pemimpin, itu adalah kejujurannya adalah modal paling utama supaya untuk mensejahterakan rakyat dan rakyat bisa bahagia. Yang ketiga di dalam Leadership of Muhammad itu pemimpin harus bersikap adil. Iya, dimanapun diri sendiri kita harus bersikap adil terhadap orang yang kita bimbing. Contohnya seperti presiden juga harus adil dalam mengambil keputusan itu, dan juga untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin itu telah berlaku adil terhadap rakyatnya, yaitu melalui keputusan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden itu loh. Misalnya kebijakan tentang BPJS, KJP. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pemimpin yang harus bersikap adil untuk rakyatnya. Bila seorang pemimpin juga harus menerapkan hukum secara sama dan setara kepada semua warga yang berbuat salah ataupun melanggar hukum. Tidak pernah pandang bulu, bahwa hukum itu tidak pernah pandang bulu mau kalian kaya, miskin, tapi pemimpin itu harus bersikap adil gitu. Sebaliknya juga, bila pemimpin hanya menghukum sebagian orang, rakyat kecil atau juga, tapi mereka melindungi sebagian yang lain, yang elit atau konglomerat, padahal sama-sama melanggar hukum, maka bisa dikatakan pemimpinnya telah berbuat zalim dan jauh dari perilaku adil. Maka
di dalam sebuah belajar tentang kepemimpinan di leadership of Muhammad, pemimpin itu harus bersikap adil, bahwa mau siapapun yang bersalah ya harus dijatuhkan hukuman sewajar-wajarnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di poin keempat, jaminannya di poin keempat ini adalah jaminan bagi pemimpin yang adil. Kelak pemimpin tersebut akan ditempatkan di sisi Allah, yang mana tempatnya di atas mimbar dari cahaya, di mana cahayanya akan abadi bagi pemimpin. Nah, untuk kalian yang sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil dan mensejahterakan rakyat itu jaminannya kelak bakal ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kalian tuh bakal dikasih tempat di atas mimbar dari cahaya, yang di mana cahaya akan abadi bagi pemimpin tersebut. Jadi jaminannya itu kalian bakal ditempatkan di sisi Allah dan juga mendapatkan mimbar. Maksud dari mimbar tersebut adalah bukan tempat ceramah, melainkan sebuah kedudukan yang menggambarkan posisi yang sangat terhormat di mata Allah, di mana posisi tersebut ketinggiannya setinggi cahaya matahari. Kayak kalian bayangin aja ketika kalian menjadi pemimpin jujur mensejahterakan rakyat, kalian dipanggil ke surga terus ditempatkan di sisi Allah, kayak masya Allah, kayak sebagai pemimpin yang jujur dan adil kita tuh di atas kan mimbar gitu, di atas cahaya, kayak wah, inilah pemimpin yang jujur dan adil di semasa hidupnya, bahwa dia ditempatkan di sisi Allah. Mungkin bisa di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Buku ini yaitu The Leadership of Muhammad, yaitu tentang menadai prinsip-prinsip keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu kalian harus jadi pemimpin yang jujur dan adil, bahwa pemimpin yang jujur dan adil itu bahwa dia tahu rasanya dia susah, tahu rasanya dia senang, bahwa pemimpin yang adil itu harus bersikap adil karena mereka bakal dijamin untuk masuk surga. Dan juga pemimpin yang adil dan jujur dan tegas itu tidak takut dengan siapapun, melainkan dia cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kesimpulan dalam bedah buku yaitu tentang Leadership of Muhammad. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.